Salam sejahtera saudaraku di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam kesempatan yang indah ini, di mana kita diberi waktu oleh Tuhan untuk belajar kembali firman Tuhan, supaya hidup kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita boleh menjadi dewasa di dalam rohani. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berseru, karena Engkaulah satu-satunya Allah dan Juru Selamat kami. Kami memohon campur tangan Tuhan, pengurapan Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. So firman yang disampaikan ini meneguhkan, menguatkan, menghibur, memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada kami semuanya. Pakai hamba-Mu menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan buka hati kami semua, supaya kami mengerti kebenaran-Mu yang diberitakan hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, saudara, itu akan kita lanjutkan pembahasan minggu yang lalu dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, dan kita akan masuki dalam bagian yang ketiga. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hari ini kita akan membahas tentang hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, dikatakan di sana, kamu adalah bangunan Allah. Dalam pasal 3 juga ayat 16, kamu bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam hidup setiap orang yang sudah dipanggil, yang dipilih, yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan disebut bait Allah. Nah, dalam pembangunan tubuh Kristus, kita itu perlu proses. Makanya setiap orang yang percaya akan melalui proses-proses yang dikhususkan oleh Tuhan untuk setiap orang yang sudah dipanggilnya. Jangan menolak proses itu. Karena kita sedang dibangun menjadi satu bangunan tempat kediaman Allah yang Maha Kuasa. Nah, dan dasar bangunan itu kita sudah tahu dari Alkitab bahwa Yesus adalah dasar dari bangunan itu. Sehingga ketika kita membangun kehidupan kita, rumah rohani kita, membangun tubuh Kristus, kita tidak akan goyang. Karena kita memiliki dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus, yang dikatakan juga menjadi batu penjuru. Nah, menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita membangun hidup kita di dalam Kristus, supaya hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kita ini benar-benar memiliki keteguhan, hidup kita ini tidak mudah roboh dengan aniaya, dengan kesulitan, dengan berbagai macam pencobaan. Bagaimana supaya hidup kita ini teguh di dalam Tuhan, walau banyak hal yang kita alami di dalam hidup ini. Mari untuk itu kita akan membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7, pasal 7 ayat yang ke-24, mulai begini bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang pertama, bagaimana kita membangun hidup ini supaya menjadi tempat kediaman Allah. Supaya hidup ini menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu tidak dilupakannya. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan, kita lakukan. Nah, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan bangunan di atas batu. Ada banyak orang yang rajin beribadah ke persekutuan. Dalam hari-harinya diisi terus dengan kegiatan rohani. Tetapi kita lihat buah dari kehidupan sehari-hari. Apakah dia mencerminkan hidupnya seperti firman Tuhan yang diterimanya setiap hari ibadah atau persekutuan? Karena banyak orang yang melupakan apa yang diajarkan, apa yang diberitakan di dalam ibadah. Firman Tuhan dipilih mana yang menyenangkan, itu yang diambil. Tetapi ketika firman Tuhan itu menyinggung, maka orang itu tidak akan mengambilnya. Bahkan orang itu menyalahkan seorang pemberita firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah melihat kehidupan orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli kitab, para imam. Itu sebabnya Yesus katakan, orang yang banyak mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia adalah orang yang bodoh. Seumpama orang yang mendirikan bangunan di atas pasir. Ketika hujan, banjir, angin datang, maka rubuhlah rumah itu dan rusaklah bangunan itu. Ini ditujukan untuk orang-orang yang mengetahui firman. Tetapi bagi kita semua, karena kita sudah melihat contoh dari kehidupan orang-orang Yahudi saat itu, marilah kita bertindak bijaksana. Supaya kita menjadi satu bangunan yang kokoh, yang teguh berdiri walau banyak hal yang terjadi. Angin pencobaan, badai kesulitan, badai masalah. Tetapi kita tetap teguh. Kenapa? Karena dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan beralasan, saya bukan pendeta, saya bukan pastor, saya tidak bisa hidup seperti pastor. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita semua untuk menjadi pastor, tapi Tuhan memanggil kita untuk melakukan firman Tuhan. Yang kita lihat bukan orang, tetapi yang kita lihat adalah Tuhan. Nah, kita ikut Tuhan supaya kehidupan kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus, dan kita lakukan firman Tuhan yang kita terima hari ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Jangan katakan tetapi. Jangan katakan itu kan untuk orang lain, itu kan untuk orang ini, itu kan untuk orang itu. Firman Allah yang diberitakan di gereja adalah untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar, itulah firman harus diterima. Karena firman yang kita terima, yang kita dengar, adalah firman yang hidup dan berkuasa. Maka firman yang kita dengar, yang kita terima dengan sukacita, maka firman itu akan bekerja sesuai dengan apa yang dituliskan di situ. Apa yang dikatakan di situ.
firman itu akan bekerja. Tetapi kalau kita menolak firman Tuhan, kita akan roboh. Kekasih-kekasih Tuhan. Di dalam Korintus pasal 3 dikatakan di sana, orang membangun di atas dasar Yesus Kristus, emas, dengan bahan bangunan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nah, yang tergolong emas ini menurut Alkitab di dalam Mazmur 19 ayat 9 dan 10 dikatakan di sana ayat yang ke 10, takut akan Tuhan itu suci, tetapi tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hukum-hukum Tuhan itu adil semuanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sama dengan kita membangun bangunan atau rumah Allah itu dari emas. Dengan penurutan kita, ketaatan kita kepada firman Allah, maka kita sama dengan membangun itu dengan emas, perak, atau batu permata. Nah, jenis yang kedua, bahan bangunan yang kedua, karena banyak orang yang melakukan hal ini. Rasul Paulus katakan, dari kayu, rumput kering, dan jerami, itu barang-barang yang mudah terbakar. Nah, itu sebetulnya ilustrasi atau perumpamaan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Kayu, rumput kering, dan jerami, itu adalah gambaran orang yang beribadah, memuji Tuhan, tetapi tidak dengan hati. Tidak dengan segenap hati. Ibadahnya bukan yang disuruh Tuhan. Mereka membuat aturannya sendiri. Karena itu ketika datang masalah, dia akan hancur. Dia akan terbakar. Dia akan hangus. Dia akan hilang. Kekasih-kekasih Tuhan. Kita harus membangun bangunan Allah ini, atau rumah rohani ini, atau rumah Allah ini dengan emas, perak, batu permata. Jangan dengan rumput, kayu kering, atau jerami. Kekasih-kekasih Tuhan. Ibadah kita bukan rutinitas. Ibadah itu adalah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bukan karena disuruh orang. Bukan karena kita kenal dengan pendetanya. Bukan karena kita malu kalau tidak ibadah dengan orang lain. Ibadah itu merupakan satu keharusan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Ibadah harus dengan ketulusan. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ibadah itu direka-reka sedemikian rupa seperti berhikmat. Seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, imam-imam. Dikatakan dalam Matius pasal 15. Coba kita baca Matius 15. Matius 15 ayat 8 dan 9. Apa yang Yesus katakan? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah kayu, rumput kering, dan jerami. Datang beribadah memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya tidak memuliakan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan? Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah kayu, rumput kering, dan jerami. Ibadahnya yang diajarkan adalah ajaran manusia. Bukan ajaran Tuhan Yesus. Bukan firman Tuhan yang diberitakan. Ajaran manusia. Pengalaman manusia. Latar belakang manusia.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita introspeksi diri kita sendiri sekarang. Apakah kita sudah membangun rumah rohani dengan emas, perak, dan permata? Yaitu mendengarkan firman Tuhan dan lakukannya. Atau kita membangunnya dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Yaitu ibadahnya tidak dengan hati. Yaitu ibadahnya yang diajarkan adalah ajaran manusia. Kita lihat, kalau ajarannya firman Tuhan terima, lakukan itu. Karena saudara sama dengan membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Nampaknya ibadah itu adalah penuh hikmat. Ibadah ajaran atau buatan manusia. Ajaran yang diperintahkan oleh manusia itu nampaknya penuh hikmat. Coba kita lihat dalam Kolose ya. Kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanya kepada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang sia-sia. Saudaraku, jelas dalam Alkitab ini. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Jelas, saudara? Ibadah atau ajaran yang diajarkan oleh manusia itu banyak larangannya. Jangan makan ini, jangan sentuh itu. Banyak pantangannya. Kata Rasul Paulus di sini katakan, itu adalah barang yang rusak karena bisa rusak karena pemakaian. Ayat 23 dikatakan peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, berwibawa dengan ibadah buatan sendiri. Itu bukan kehendak Tuhan, bukan perintah Tuhan, tapi buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, berpuasa, saudara, menyiksa diri 40 hari, 30 hari, 21 hari. Kata Paulus, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia, ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Itu sama dengan membangun rumah rohani atau bangunan Allah ini dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, kemudian untuk membangun rumah rohani atau bangunan Allah ini supaya menjadi kokoh berdiri, selain kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka di dalam kitab Efesus, kita lihat Efesus, kitab Efesus pasal 4, ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-mengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam Dia segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi pembangunan tubuh Kristus atau membangun diri kita menurut Alkitab ini, membangun diri kita di dalam Kristus, di dalam kasih, itu perlu campur tangan dari pihak lain. Ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi jangan merasa hebat, saya tidak perlu orang lain, saya bisa belajar sendiri, saya bisa hubungan langsung dengan Allah Bapa, saya bisa langsung berbicara dengan Roh Kudus, saya tidak perlu nabi, saya tidak perlu pendeta, saya tidak perlu pengajar, saya tidak perlu gembala, saya bisa. Saudaraku dalam Tuhan, kalau ada orang yang semacam itu, dia sedang menolak firman Tuhan, dia sedang menolak anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu bukan sedang membangun, tetapi sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak menerima anugerah yang diberikan oleh Tuhan supaya orang itu dibangun di dalam iman, dibangun di dalam kasih menjadi tubuh Kristus. Nah, jadi kita perlu bantuan orang lain. Kalau kita tidak tahu, kita perlu bertanya. Jangan gengsi. Daripada kita tersesat, daripada kita hancur, daripada kita binasa, lebih baik tanya kepada orang yang berkompeten, kepada orang yang bisa, kepada orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang kebenaran itu. Supaya apa? Kita menjadi pembangunan tubuh Kristus. Tanpa ini kita nggak bisa. Karena itu Tuhan memberikan nabi, rasul. Tapi hati-hati dengan nabi-nabi yang sekarang. Banyak muncul nabi-nabi, saudara. Banyak muncul rasul-rasul. Hati-hati. Uji semuanya. Karena sekarang kalau saya lihat di channel YouTube, banyak orang yang mengaku, saya nabi yang ke-26. Coba saudara lihat itu di YouTube. Ada orang yang mengatakan, saya nabi yang ke-26. Makanya dia membuat dan harus didengar. Dia menghajar semua orang, dikatakan orang salah, hamba Tuhan itu salah. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Ada orang mengatakan rasul, dia berkajang pada penglihatan, berkajang pada mimpi, nubuat dan lain sebagainya. Kita juga harus lihat dari Alkitab. Ada ayat mengatakan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Yang dimaksud nubuat-nubuat itu yang mana? Apa nubuat yang kita bikin sekarang? Atau orang yang bikin-bikin sekarang. Tahun 2020 akan ini. Tahun 2020 akan terjadi ini. Akan turah berkat dan lain sebagainya. Lihat saudara dari firman Tuhan. Makanya tadi katakan di dalam Kolose, pembangunan tubuh Kristus ini bertujuan supaya kita mengenal anak Allah dengan benar. Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelitikan mereka yang menyesatkan. Tuh, ini penting, saudaraku. Menjelang kedatangan Tuhan akan banyak ajaran yang menyesatkan. Di mana itu munculnya? Dari luar, dari dalam? Dari dalam, saudara. Ini jemaat di Efesus menghadap tantangan ini dari mana? Dari orang dalam. Orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Yesus.
Nah, supaya dengan membangun tubuh Kristus, membangun rumah rohani yang kokoh, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan, tapi kita punya pendirian yang kokoh tentang firman Tuhan. Walaupun banyak yang mengaku nabi, banyak yang mengatakan saya melihat sorga terbuka 7 jam untuk Indonesia. Saudara percaya itu? Dan banyak orang yang percaya. Hati-hati saudaraku. Itu datang dari mana? Orang Kristen. Rajin benar, rajin. Dipakai. Banyak orang dengar. Ada orang mengatakan saya ke neraka gara-gara kamu tunjuk-tunjuk jemaat. Loh, orang ke neraka itu karena salahnya sendiri, bukan salah orang lain. Karena setiap orang yang berdosa itu harus nanggung akibatnya, bukan orang lain. Kenapa ada berani seorang pelayan Tuhan mengatakan saya ke neraka karena kamu? Hati-hati saudara. Dan itu datang dari orang yang cukup terkenal. Dan orang mengaminkan, orang percaya. Kenapa? Karena kita tidak dewasa. Kenapa? Karena kita masih kanak-kanak. Karena apa? Karena kita tidak membangun diri kita di atas kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Hendaklah kamu dibangun dalam Kristus, dibangun di dalam firman Allah, dengar firman Allah dan lakukan firman Allah. Yang kemudian yang kedua, bangunlah dirimu di dalam pengajaran nabi, rasul, guru, gembala, dan penginjil. Jangan tolak mereka, jangan tolak ajaran mereka. Terima, karena itu akan mendewasakan hidup kita sehingga kita akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan. Hari ini kami menerima firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena kami banyak mendengar tetapi tidak melakukan firman-Mu. Kami hanya banyak bicara. Kami hanya menampilkan luar seperti orang yang baik, seperti orang yang saleh, seperti orang yang taat. Tetapi Tuhan melihat seberapa jauh kami mentaati firman Allah yang kami terima. Untuk itu Tuhan curahkan roh-Mu dalam hidup kami. Supaya kami taat, setia, mengasihi firman Allah yang diberitakan. Dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami juga menerima pengajaran dari nabi-nabi, rasul-rasul. Hamba-hamba Tuhan, baik guru atau gembala atau penginjil. Yang menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tulus. Menyampaikan firman Allah dengan tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan Tuhan, hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau menjadi rumah atau bangunan tempat Allah berdiam. Kami mau membangun diri kami dalam kasih, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkati semua yang mendengarkan firman hari ini. Berkati kami semua. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.